Angkatan kerja perempuan masih rendah, menaker. Budaya patriarki masih mengakar. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, kondisi pemberdayaan perempuan di sektor ketenagakerjaan masih menghadapi beberapa tantangan klasik. Pertama, terkait partisipasi perempuan di dunia kerja. Data Badan Pusat Statistik pada Februari tahun 2022 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, di mana TPAK laki-laki sebesar 83,6% dan perempuan hanya sebesar 54,2%. Hal inilah penyebab hanya 40% dari 144 juta angkatan kerja kita yang perempuan. Padahal setengah dari populasi kita saat ini adalah perempuan. Temuan ini sedikit banyak berkaitan dengan budaya patriarki yang masih mengakar dan mengidentikan perempuan dengan pekerjaan di ranah domestik, katanya secara virtual dalam acara Women in Leadership, Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022. Tantangan lanjut menaker juga muncul dari masih adanya ketimpangan dalam hal pendidikan dan kompetensi yang sebenarnya merupakan modal dasar untuk berdaya. Ida bilang, semakin tinggi pendidikan perempuan maka akan semakin besar proporsinya yang masuk ke pasar kerja. Sementara data justru menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja perempuan yang berpendidikan rendah lebih besar dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, data juga menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Selain masih konsisten dari tahun ke tahun, diskriminasi ini juga ditemukan pada semua tingkatan latar belakang pendidikan, kelompok umur hingga jenis pekerjaan, tuturnya. Lebih lanjut lagi kata menaker, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran perempuan selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Akan tetapi mayoritas perempuan bekerja di sektor informal dengan persentase mencapai 65%, jauh lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 56%. Menurut laporan United Nations Development Program pada 2020, Indonesia memiliki skor indeks ketimpangan gender di peringkat 121 dari 162 negara. Indonesia merupakan peringkat terbawah dibandingkan negara-negara G20 lainnya. Riset McKinsey menunjukkan, Indonesia bisa meningkatkan produk domestik bruto (PDB)-nya sebesar 9% pada 2025, apabila tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat, lebih banyak perempuan bekerja penuh waktu, dan lebih banyak perempuan bekerja di sektor dengan produktivitas tinggi seperti manufaktur. Hal ini menurutnya, menjadi semakin penting di era puncak bonus demografi yang sedang dialami Indonesia, di mana jumlah perempuan usia kerja sangat besar dan memiliki potensi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bangsa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!